Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurella Anjani dengan NIM 190100094, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Di sini saya akan membahas tentang kecerdasan emosional. Lalu, apa itu kecerdasan emosional? Memasuki abad 21, legenda inteligensi quotient atau yang disebut IQ sebagai satu-satunya tolak ukur kecerdasan yang juga sering dijadikan parameter keberhasilan manusia, digugurkan oleh munculnya konsep kecerdasan emosional atau emotional quotient dan kecerdasan spiritual atau spiritual quotient, Prisma 2012. Dahulu, inteligensi hanya dikenal dengan kemampuan mental kognitif atau IQ. Namun, Goleman memperkenalkan suatu jenis kemampuan baru, yaitu tentang kemampuan untuk memahami emosi diri sendiri maupun orang lain, atau yang lebih dikenal dengan emotional intelligency. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan sumber daya manusia yang dapat membawa organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan pencapaian kinerja individu. Kecerdasan emosional lebih memungkinkan seorang siswa mencapai tujuannya. Goleman 1998 menyatakan bahwa kecerdasan emosi merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mengenali perasaan diri sendiri maupun orang lain, memotivasi diri sendiri, serta dapat mengelola emosi dengan baik dalam interaksi sosial. Kecerdasan emosional lebih memungkinkan seorang siswa mencapai tujuannya. Kesadaran diri, penguasaan diri, empati, dan kemampuan sosial yang baik merupakan kemampuan yang sangat mendukung siswa dalam belajarnya yang penuh tantangan, serta persaingan di antara teman sebaya. Adanya kecerdasan emosional yang tinggi, individu akan memiliki kestabilan emosi. Kestabilan merupakan kemampuan individu dalam memberikan respon yang memuaskan dan kemampuan dalam mengendalikan emosinya sehingga mencapai suatu kematangan perilaku. Kecerdasan emosi dapat menentukan potensi untuk mempelajari keterampilan-keterampilan praktis. Kecerdasan emosi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengelola emosi, memotivasi diri dalam menghadapi kesulitan, serta meraih kesuksesan hidup, memiliki empati. Inteligensi quotient adalah kemampuan untuk merasa. Kunci kecerdasan emosi adalah pada kejujuran suara hati. Suara hati itulah yang harusnya dijadikan pusat prinsip yang mampu memberi rasa aman, pedoman, kekuatan, serta kebijaksanaan. Kecerdasan emosi adalah kemampuan di bidang emosi, yaitu kesanggupan menghadapi frustasi, kemampuan mengendalikan emosi, semangat optimisme, dan kemampuan menjalin hubungan dengan orang lain atau empati. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Lalu, apa yang disebut faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional? Itu perkembangan emosi seseorang pada umumnya terlihat jelas pada perubahan tingkah lakunya. Kecerdasan emosional sebagai sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang tentunya tidak dimiliki begitu saja, tetapi juga tidak dimiliki karena hasil pemberian orang lain semata. Kemampuan tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut, yaitu hereditas, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Yang pertama, kita akan membahas tentang hereditas. Hereditas merupakan faktor pertama yang mempengaruhi perkembangan individu. Dalam hal ini, hereditas diartikan sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak, atau segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa konsepsi, atau yang disebut pembuahan ovum oleh sperma, sebagai pewarisan dari pihak orang tua melalui gen-gen. Jadi, keturunan atau pembawaan sangat mempengaruhi perkembangan individu dalam kehidupannya, dan secara tidak langsung, hal tersebut juga mempengaruhi terhadap pertumbuhan kecerdasan emosional seseorang dalam berhubungan dengan orang lain dalam hidupnya. Yang kedua, ada lingkungan keluarga. Keluarga merupakan pusat pendidikan yang pertama dan terpenting.
Sejak timbulnya peradaban manusia sampai sekarang, keluarga selalu berpengaruh besar terhadap perkembangan anak manusia. Keluarga merupakan sekelompok manusia yang terdiri dari orang tua, ibu dan ayah dengan anak-anaknya. Jadi, keluarga sebagai lembaga pendidikan yang pertama, di mana orang tua sebagai pendidik dan anak sebagai si terdidik. Keluarga menjadi pusat pendidikan yang pertama dan penting, maka orang tua harus senantiasa mendidik dan mengarahkan anak kepada hal-hal yang baik, sehingga perkembangan emosi anak juga akan menjadi baik. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak. Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya yang diberikan merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat. Yang ketiga, lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya, baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial, mengenai peranan sekolah dalam mengembangkan kepribadian anak. Dikutip oleh Syamsu Yusuf dalam bukunya Psikologi Anak dan Remaja, mengemukakan bahwa sekolah merupakan faktor penentu bagi perkembangan kepribadian anak yang disebut siswa, baik dalam cara berpikir, bersikap, maupun cara berperilaku. Yang keempat, ada lingkungan masyarakat. Masyarakat merupakan faktor dari luar yang mempengaruhi kecerdasan emosional, di mana masyarakat yang maju dan kompleks tuntutan hidupnya cenderung mendorong untuk hidup dalam situasi kompetitif, penuh saingan dan individualis, dibanding dengan masyarakat sederhana. Masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah teman sebaya. Selanjutnya, ada dimensi kecerdasan emosi. Apa itu dimensi kecerdasan emosi? Orang sering beranggapan bahwa sangat penting adalah kecerdasan otak saja, sedangkan kemampuan lain menjadi kurang penting. Akhir-akhir ini, mitos itu disanggah dengan berbagai macam bukti bahwa yang menentukan sukses dalam hidup seseorang adalah kecerdasan emosinya. Kalau kecerdasan otak sangat bergantung pada faktor genetik dan sulit untuk diubah. Tidak demikian dengan kecerdasan emosi yang dapat ditingkatkan untuk meraih sukses dalam kehidupan. Goleman menyatakan bahwa kecerdasan emosional memiliki 5 dimensi yang meliputi kesadaran diri, manajemen diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Selanjutnya, ada mengelola kecerdasan emosi. Apa itu mengelola kecerdasan emosi? Emosi adalah salah satu potensi yang dimiliki manusia sejak lahir dan akan berkembang sesuai dengan lingkungannya. Peran guru sangat besar dalam mengembangkan emosi siswa agar emosinya menjadi cerdas, karena kecerdasan emosi akan menghasilkan siswa yang berkualitas dan sukses dalam kehidupannya. Mengenal kecerdasan emosi, siswa antara lain dengan cara mengenal emosi diri, mengelola emosi, dan memotivasi diri sendiri. Mengelola kecerdasan emosi dimulai anak usia dini, melalui naskah emosi yang sehat dan diinternalisasikan dengan orang lain. Di dalam proses pembelajaran mengelola kecerdasan emosi dengan menciptakan emosi yang positif pada diri anak serta membuat lingkungan belajar yang menyenangkan. Muatan pembelajaran tidak terlalu syarat dengan muatan aspek kognitif, tetapi diperluas dengan aspek psikomotorik dan afektif sehingga kecerdasan emosi dapat terbangun. Selanjutnya, ada unsur-unsur kecerdasan emosional. Lalu, apa unsur-unsur tersebut? Menurut para ahli, dibagi ke dalam 5 unsur. Dari 5 unsur tersebut, Goleman membaginya menjadi 2 aspek, yaitu kecakapan pribadi dan kecakapan sosial. Secara rinci, dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada kecakapan pribadi. Kecakapan ini menentukan bagaimana kita mengelola diri sendiri. Dengan kecakapan inilah seseorang akan mengenali dan dapat mengendalikan emosinya. Secara rinci, unsur-unsur kecerdasan emosi dalam aspek ini adalah sebagai berikut, yaitu kesadaran diri. Kesadaran diri emosional merupakan fondasi semua unsur kecerdasan emosional.
langkah awal yang penting untuk memahami diri sendiri dan untuk berubah. Sudah jelas bahwa seseorang tidak mungkin bisa mengendalikan sesuatu yang tidak ia kenal. Ada 3 kemampuan yang merupakan ciri dari kesadaran diri, yaitu kesadaran emosi, penilaian diri, dan percaya diri. Selanjutnya, ada pengaturan diri. Pengaturan diri adalah kemampuan dalam mengelola kondisi, impuls, dan sumber daya dalam diri sendiri. Tujuannya adalah keseimbangan emosi, bukan menekan dan menyembunyikan gejolak perasaan dan bukan pula langsung mengungkapkannya. Ada 5 kemampuan yang merupakan ciri dari pengaturan diri, yaitu kendali diri, dapat dipercaya, kewaspadaan, adaptabilitas, dan inovasi. Selanjutnya, ada motivasi. Motivasi adalah kecenderungan emosi yang mengatur atau memudahkan peraihan sasaran. Ada 4 kemampuan yang merupakan ciri dari motivasi, yaitu dorongan berprestasi, inisiatif yang tinggi, komitmen yang tinggi, dan bersikap optimis. Yang kedua, ada kecakapan sosial. Kecakapan sosial menentukan bagaimana kita menangani hubungan atau dengan kata lain, keterampilan yang mengarahkan kita bagaimana cara kita berhubungan dengan orang lain. Secara rinci, unsur-unsur kecerdasan emosi dalam aspek ini adalah sebagai berikut, yaitu empati. Empati merupakan kesadaran terhadap perasaan, kebutuhan, dan kepentingan orang lain. Ciri-ciri dari empati meliputi memahami orang lain, orientasi terhadap pelayanan, mengembangkan orang lain, mengatasi keraguan, dan kesadaran. Selanjutnya ada keterampilan sosial. Keterampilan sosial yaitu keterampilan dalam mengunggah tanggapan yang dikehendaki pada orang lain. Keterampilan sosial dapat dipahami sebagai kemampuan untuk mengelola emosi dengan baik ketika seseorang berhubungan dengan orang lain dan dengan cermat membaca situasi dan jaringan sosial. Kemampuan dari kecakapan ini adalah pengaruh, komunikasi, manajemen konflik, kepemimpinan, katalisator perubahan, membangun hubungan, kolaborasi dan kooperatif, dan yang terakhir, kemampuan. Selanjutnya, ada kemampuan utama kecerdasan emosi. Apa itu kemampuan utama kecerdasan emosi? Para pakar teori kecerdasan emosional mempertajam teorinya. Goleman mengadaptasinya menjadi 5 unsur kemampuan utama, yaitu kemampuan mengenali emosi diri. Kemampuan mengenali emosi diri sendiri atau kesadaran diri merupakan fondasi utama dari semua unsur-unsur emosional inteligensi sebagai langkah awal yang penting untuk memahami diri dan berubah menjadi lebih baik. Yang kedua, kemampuan mengelola emosi diri. Kemampuan mengelola emosi diri akan berdampak positif terhadap pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati, dan sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran, serta mampu memulihkan kembali dari tekanan emosi. Yang ketiga, kemampuan memotivasi diri dan orang lain. Motivasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam aspek kehidupan manusia. Demikian juga para peserta didik mau melakukan sesuatu bila mana berguna bagi mereka untuk melakukan tugas-tugas pekerjaan sekolah. Yang keempat, kemampuan mengenali emosi orang lain atau yang disebut empati. Empati adalah bereaksi terhadap perasaan orang lain dengan respon emosional yang sama dengan orang tersebut. Yang kelima, kemampuan membina hubungan dengan orang lain. Keterampilan sosial adalah kemampuan untuk menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain dan dengan cermat membaca situasi dalam jaringan sosial, berinteraksi dengan lancar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi kecerdasan emosional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.